Bebek buruk rupa. Cerita Ladybug. Nah, ini lucu nih. Ini paling disukai sama Ibrahim ya. Anak saya yang keempat. Bebek buruk rupa. Diceritakan kembali oleh Ron Randall, diilustrasikan oleh Polona Lovsin. Ini cerita aslinya dari Hans Christian Andersen. Pada suatu hari, pada suatu waktu, di sekitar danau, di antara pohon-pohon, di dekat rumah peternakan, ada seekor ibu bebek yang sedang duduk mengarami membuat sarang di dekat danau. Ibu bebek bertelur cukup banyak. Duduk diam mengeram untuk menghangatkan telur-telurnya hingga menetas. Dia duduk dan menunggu untuk waktu yang lama. Akhirnya, setelah beberapa hari, telur-telur itu mulai menetas. Satu persatu anak bebek keluar, memecahkan cangkang telur itu. Pipip, pipip, wah dunia yang sangat besar, kata mereka. Dan akhirnya, semua telur itu benar-benar menetas kecuali satu, telur yang paling besar dari semuanya. Anak-anak bebek itu melihat ke atasnya, menunggu apakah dia laki-laki atau perempuan untuk keluar. Krek, 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 dan akhirnya benar-benar keluar. Telur yang terakhir yang paling besar itu menetas, dan akhirnya menjadi anak yang paling terakhir, tapi paling besar dan paling jelek. Oh sayangku, kata ibu bebek, kau tidak terlihat seperti anak bebek yang lain, tapi kau adalah milikku. Jadi aku tetap akan merawatmu sama seperti yang lain. Oh, ini ibu bebek yang sayang sama anak-anaknya. Pagi berikutnya, di hari yang hangat dan bersinar, hangat oleh mentari, ibu bebek kemudian membawa anak-anak itu berenang melalui kanal, berkecipak-kecipak di air satu persatu. Anak-anak bebek mengikutinya. Segera saja anak-anak bebek itu berenang dengan sangat cantik, bahkan yang paling besar dan paling buruk sekalipun. Ibu bebek merasa sangat bangga. Wak, 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 katanya. Ikuti aku anak-anak, ikuti aku. Aku akan mengajak kalian ke lapangan bebek. Nah, akhirnya mereka sampai di lapangan bebek. Tepat ketika mereka akan sampai, ibu bebek berkata, berjalan dengan sopan ya, dan tetaplah dekat denganku. Dan pastikan engkau bersikap sopan pada bebek berwarna coklat tua di sana. Dia adalah bebek yang paling penting di lapangan ini. Bebek-bebek di lapangan sangat berisik. Anak-anak bebek duduk dekat dengan induk mereka. Dan bebek-bebek yang lain melihat ke arah anak-anak bebek. Wih, anak-anakmu sangat cantik, kata mereka kepada ibu bebek. Kecuali satu itu, yang paling besar, bebek yang paling jelek. Ayo pergi sana, kau tidak boleh ada di sini. Para bebek-bebek itu membuli, kuak, 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 kepada si bebek yang paling besar, yang paling buruk rupa. Tinggalkan dia sendiri, kata ibu bebek dengan sedih. Nih, lihat ya, oh, dia sedih ibu bebeknya nih. Oh, tinggalkan dia sendiri. Tapi bebek-bebek yang lain itu tidak mendengarkan. Dia terlalu besar, pergi kamu, bebek buruk rupa, sana pergi. Bebek yang paling besar begitu sedih, tidak bahagia, dan dia berlari menyelamatkan diri dari kepungan komunitas bebek di lapangan bebek. Bebek buruk rupa itu berlari hingga akhirnya dia sampai di dekat danau ya, di rembutan ya, di daerah rawa, wetland. Dia bersembunyi di situ, mencoba untuk beristirahat dan menenangkan diri. Tiba kemudian anak-anak bebek datang melihat ke sana, bukan ke bebek-bebek besar ya, datang melihat. Oh itu bebek buruk rupa, kau buruk rupa, pergi sana. Wah, bebek-bebek itu menertawakan. Bebek buruk rupa itu merasa sangat khawatir, takut. Jadi dia berlari menjauh. Dia berlari menjauh melewati lapangan dan lembah di jalan yang berangin. Ketika angin itu meniup,
Bebek itu merasa kedinginan dan capek. Oh, dingin banget katanya. Hingga kemudian dia masuk. Di waktu sore dia menemukan ada rumah yang pintunya terbuka. Dia masuk ke situ, lalu si bebek buruk rupa bisa menghangatkan diri dari udara yang dingin. Esok paginya, wanita tua menemukan di cottage itu, di rumah itu, si bebek buruk rupa. Kau bisa tinggal di sini dan kita akan mendapatkan telur. Maka si bebek itu bisa tinggal, tapi dia tidak bisa bertelur. Nah, si wanita tua punya seekor kucing dan seekor ayam betina. Apakah kau bisa mengeluarkan bulu-bulu? Tanya si kucing kepada bebek buruk rupa. Tidak, kata bebek buruk rupa. Apakah kau bisa bertelur? Tanya ayam betina. Tidak, kata bebek buruk rupa. Kalau begitu kamu nggak bisa di sini. Ayo pergi sana, kata si siapa nih? Kucing dan si ayam betina. Diusir deh. Sedih banget dia. Si bebek buruk rupa pergi lagi, menemukan sebuah danau, dan dia juga bertemu dengan orang-orang, bebek-bebek yang lain yang menertawakan. Si bebek buruk rupa benar-benar malu sampai dia menyembunyikan wajahnya ke air dan menjaga supaya jauh-jauh dari mereka. Akhirnya dia sendirian ini. Ketika musim gugur datang, daun-daun berguguran menimpa air danau. Pada satu sore, pada saat matahari hendak tenggelam, sekumpulan burung terbang di atas danau itu. Mereka tampan, putih, berupa dengan leher yang panjang. Mereka adalah para angsa. Nah, si bebek buruk rupa ini melihat, wah, dia sangat senang melihat angsa-angsa yang tampan dan cantik itu. Dan dadanya berdegup melihat betapa hebatnya mereka terbang. Ketika musim dingin datang, salju turun dan danau itu pun membeku. Si bebek buruk rupa tidak punya rumah. Dia hanya membuat sebuah lubang, kemudian dia tertidur di situ. Dia tak bisa bergerak kemana-mana karena sangat kedinginan, lemah, lelah. Dia tertidur di sekelilingi es dan membeku pelan-pelan. Wah, ini bisa meninggal kan? Nah, esok paginya ada seorang petani yang datang. Kalau saya sama anak-anak bilang, ini petaninya namanya Arif Budianto katanya. Tertawa kan? Nah, si petani ini menemukan si bebek buruk rupa, mengambilnya, dimasukkan ke mantelnya, kemudian dibawa ke rumah untuk dihangatkan oleh istrinya. Istri sang petani menjaga si bebek buruk rupa itu agar hangat dan kembali hidup. Kemudian bebek buruk rupa itu bersama dengan anak-anak si petani bermain. Mereka takut pada bebek itu, tapi mereka juga senang. Si bebek buruk rupa ini berterbangan ya, terus bermain tepung, bermain susu kedelai dan seterusnya. Dan mereka si bebek buruk rupa ini berlari. Dalam perjalanannya, si bebek buruk rupa kemudian bersembunyi di antara rerumputan. Di akhir musim panas, musim semi, matahari bersinar. Dia melihat bulu-bulunya sudah berkembang. Dia membentangkan sayapnya dan dia merasa sangat besar dan kuat. Dia kemudian terbang ke udara, ya, melewati rerumputan, rawa dan sebagainya tadi, hingga akhirnya dia sampai di sebuah kanal. Wah, ada 3 angsa cantik di sana. Wah, mereka datang untuk mengusirku, kata si bebek buruk rupa. Tapi para angsa itu berkata, selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Loh, si bebek buruk rupa
terkejut melihat pernyataan itu dan dia melihat ke arah bayangannya sendiri di air. Dia juga terkejut. Dia sekarang tak lagi menjadi bebek buruk rupa. Dia menjadi angsa yang tampan. Wah, dia bahagia. Dia penuh dengan kebahagiaan. Aku tak pernah tahu bahwa aku bisa sangat bahagia. Bahkan aku hanya berpikir kalau aku adalah angsa buruk rupa. Nah, bebek buruk rupa. Ternyata dia adalah seorang angsa karena dia nggak tahu tentang dirinya gitu. Nah, ini buku yang menarik, bagus ya, tentang bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Mungkin orang-orang itu hanya tidak tahu siapa sebenarnya kita, dan kita memerlukan seorang yang akan membantu kita bertahan hidup, lalu membantu kita menemukan diri kita sendiri pada suasana yang nyaman, yang aman gitu. Nah, begitulah. Itulah yang jadi salah satu value keluarga kami. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin.